yang online hadir 66 orang, ya. Oke, di sini. Kemarin kita sudah masuk ke sini ya, aturan turunan. Aturan turunan ada 6 di sini kawan-kawan semua, yaitu jika fungsi adalah sebuah konstanta, maka turunan dari fungsi tersebut adalah 0. Ya. Kemudian jika fungsi itu adalah variabel berpangkat n, ya, maka untuk turunannya atau f aksen x sama dengan pangkat dikali konstanta dikali variabel pangkat yang awal dikurang 1. Atau f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n minus 1. Ya. Kemudian yang ketiga, jika fungsi ya ada konstantanya. Konstanta kemudian fungsi, maka turunan fungsi tersebut adalah konstanta dikali turunan fungsi. Ya. Konstantanya kan tidak termasuk ke dalam fungsi ya, maka konstantanya tidak hilang. Kemudian jika ada dua fungsi yang dijumlahkan kemudian diturunkan. Nah, itu sama dengan fungsi diturunkan masing-masing dijumlahkan kemudian. Yang kelima sama juga ada dua fungsi yang dikalikan ya. Maka ketika dua fungsi dikalikan dan diturunkan itu nanti akan membentuk suatu persamaan, yaitu fungsi pertama diturunkan ya, turunan pertama atau fx ya atau f aksen x dikali dengan fungsi kedua dijumlah dengan fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Kalau dibagi ya, ada dua fungsi dibagi kemudian diturunkan, maka sama dengan yang nomor 5 ya. Kemudian plusnya kita ganti dengan negatif, kemudian dibagi dengan fungsi kedua dikuadratkan. Gitu. Cara mudah ngafalnya. Kalau yang plus sama dengan turunan masing-masingnya dijumlahkan kali turunan pertama dikali fungsi kedua dijumlah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Kalau dibagi sama dengan yang kali, cuman di positifnya dijadikan negatif dibagi dengan fungsi kedua dikuadratkan. Contohnya kemarin yang ini ya, yang A, B, C ini ya. Coba kita ulang. Jika ada fungsi yang A, X pangkat benar, X ditambah 5. Apa nih? Ya, yang ini. Priadi tolong di mute dulu ya. Priadi tolong di mute-kan dulu ya. Lanjutkan ya. Untuk turunan fungsi dari X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah X ditambah 5, kelihatan ya? Sesuai dengan aturan tadi ya, maka ini bisa kita turunkan masing-masing. Karena di penjumlahan tadi di sini ya. Nah, X pangkat 3 diturunkan ke bawah ya. Pangkatnya 3, kemudian X 3 kurang 1. Jadi 3X kuadrat. Kemudian ya 3X kuadrat ya. 2-nya kita turunkan. Jadi 3 kali 2, kemudian 2 dikurang 1. 1. Jadi nggak ada pangkatnya di sini. X pangkat 1, 1-nya diturunkan, X-nya pangkat 0. Maka hasilnya 1. Ya. 5 konstanta, maka hasilnya 0. Maka turunan fungsi fx yang x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x ditambah 5 hasilnya adalah 3x kuadrat plus 6x plus 1. Ya. Gampang ya. Nah, yang kedua, hx x kuadrat plus 1 ya x pangkat 4 dikali x pangkat 4 ditambah x ditambah 3. Nah,
Bisa kita selesaikan dengan aturan nomor 5. Karena aturan nomor 5 tadi apa? Perkalian ya. Nah, misal fx adalah x kuadrat plus 1 dan gx adalah x pangkat 4 plus x plus 3 ya. Maka kita turunkan di masing-masingnya dulu ya. Nanti kita comot-comot ya untuk di persamaannya. Kalau fx langsung kita turunkan hasilnya adalah 2x. Kalau gx kita turunkan hasilnya 4x pangkat 3 plus 1 ya, ini ya. Nah, sehingga apa? Kita masukkan ke persamaan nomor 5 ya. Turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Nah, fx dan x adalah 2x. Masukkan 2x di sini. Dikali fungsi kedua x pangkat 4 ditambah 3x ditambah x ditambah 3 ya. Ditambah ini kan harusnya masing-masing ya. Nah, ini x kuadrat plus 1 ya. Fungsi pertama ditambah dengan dikali dengan turunan fungsi kedua ya. 4x pangkat 3 plus 1. Sehingga nanti hasilnya menjadi 6x pangkat 5 plus 4x kuadrat plus 3x kuadrat plus 6x plus 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita nggak pengen yang perkalian sebenarnya bisa dinin dulu ya, dikalikan dulu masing-masing, nanti dipakai aturan yang nomor A ini. Bisa saja sebenarnya. Cuman untuk lebih singkatnya langsung pakai aturan nomor 5 ya, karena kita punya dua fungsi gitu ya. Jadi jangan terfokus ke sini ya. Fx adalah x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x plus 5. Ya. Tapi lihat di dalamnya itu seperti apa kontennya. Itu yang fungsi tadi yang fx dan gx tadi. Ya. Contohnya yang B ya. Ini kan hx nih. Tapi di dalamnya kan ada fungsi lagi 2. Nah, itu yang diatur di sini tuh. Jangan dikira dia satu fungsi. Harus hx sama dengan ini, nanti ada lagi gx sama dengan ini gitu ya. Kalikan enggak ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini bisa kita gunakan aturan turunan. Gitu. Nah, kalau yang C pembagian ya. Pembagian aturan nomor 6 mesti. Ya. Aturan nomor 5 tandanya diubah kemudian dibagi dengan fungsi kedua dikuadratkan. Sehingga kita tadi punya ini F, ini G ya. Yang di atasnya pembilangnya F, yang di bawah penyebutnya adalah G. Fx, 2x, dan Gx adalah 4x pangkat 4 ditambah x ditambah 1. Maka fraction x 2 ya. Kemudian Gx dan x adalah 4x pangkat 3 plus 1. Nah, maka masukkan ke persamaan di sini f aksen x adalah 2. Ya. 2 di sini ya. Kemudian dikali dengan Gx. Gx adalah x pangkat 4 plus x plus 1. Kemudian dikurang dengan 2x dikali dengan 4x pangkat 3 plus 1. Dibagi G kuadrat X ya. 4x, X pangkat 4 ditambah X ditambah 1 dikuadratkan. Nah, ini dikalikan, kemudian dikurangkan ya menjadi 2x pangkat 4. Ya, ini dikali ke sini ya. Ditambah 2x, ditambah 2, dikurang dengan 8x pangkat 4, dikurang 2x. Ya. Kemudian yang mana yang bisa kita kurangkan, 2x hilang. 2x pangkat 4, 6x pangkat 4, ya, minus 6x pangkat 4, ini 2. Jadi 2 minus 6x pangkat 4. Per x pangkat 4 ditambah x tambah 1. Ya, sampai di sini juga boleh ya. Kalau kalian kuadratkan juga boleh sampai selesai. Bisa dimengerti? Bisa? Yang offline, yang online gimana? Ada pertanyaan untuk yang online? Pak, izin bertanya Pak, untuk absensi gimana Pak? Oh ya, absensi belum ya? Iya Pak. Oke, sebentar.
Oke, sudah ya? Pak, jika transaksinya itu pakai HP tidak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting kelihatan mukanya dan materinya. Ya. Ada yang untuk materinya ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke turunan fungsi trigonometri, ya. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri kita dapat menggunakan definisi turunan, ya. Coba kita pakai dari sin dan cos dulu, yang paling ibaratnya paling gampang lah gitu ya untuk didefinisikan. Yang mana kita sebenarnya sudah tahu nih, turunan dari sin adalah kosinus ya. Turunan kosinus min sinus ya. Nah, tapi kita coba buktikan nih. Buktikan turunan fungsi trigonometri ini menggunakan aturan pakai limit ya kemarin ya. Nah, D per dx sin x ya. D per dx ini kan apa? Simbol dari turunan ya. Nah, sama dengan limit H mendekati 0 sinus x ditambah H dikurang sinus x per H ya. Ini bentuk persamaan umumnya ya dari limit atau mendekati turunan. Nah, kemudian kita jadikan ya sinus x cos H plus cos x sinus H dikurang sinus x per H. Nah, kenapa bisa muncul di sini nih? Sinus x, kemudian di sini ada cos H. Sin A plus B apa tuh persamaannya? Tahu nggak kalian? Gitu ya, coba kita cek ya. Sama-sama ya, saya juga kurang hafal, makanya kok bisa keluar nih. Coba kita cek. Sin A plus B ya. Kemudian, nah, sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B. Ini ya. Mana ya kita yang ini ya. Sinus A plus B. Nah, ini dia. Sin A cos B plus cos A sin B. Kita lihat di materi kita. Ya. Sin A cos B ditambah cos A sin B ya. Benar ya berarti ya. Nah, jadi teman-teman jangan bingung kok bisa keluar persamaan seperti ini. Nah, lihat dari trigonometrinya seperti apa. Dikurang dengan sin X per H. Nah, sin X di sini disederhanakan menjadi sin X ya dikali cos H minus 1 ya. Coba ini cos H, ini cos X sin H ya. Ini bisa dihilangkan ya sinus X ya. Tunggu. Coba kita lihat ini ya. Sinus X cos H plus cos X sinus H dikurang sinus X. Nah, yang sinus X ada ini ya. Ada ini. Oke, makanya ini ya. Ini menjadi seperti ini ya. Coba kita pakai PowerPoint ya untuk coret-coretnya ya. Yang saya tahu susahnya kalian di matematika tuh ketika ketemu sama langsung keluar jeb gitu.
Hasilnya seperti itu ya. Makanya coba kita bedah aja gitu ya. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Ya, sudah. Baru masuk, ikutin ya. Nanti kalau misalkan nggak ngerti, baca diktatnya. Nah, coba kita selesaikan di sini. Nah, tadi di sini ya, kenapa keluar di sini persamaannya ini adalah bentuk dari sini. Dari sin A plus B, sin A cos B, tambah cos A sinus B. Ya, makanya di sini ya tinggal ganti A sama X, H dengan B. Ya. Nah, kemudian yang di sini kenapa bisa jadi seperti ini adalah kita ambil sinus X ya, sinus X ya, maka menjadi ini kan ya, sinus X cos H dikurang sinus X. Ini hasilnya sama dengan ini ya, sinus X di sini cos H kurang 1 ya, kan dikalikan sama dengan ini kan, maka diambilnya yang ini nih, yang ini dengan yang ini. Nah, sisanya ke sini. Gitu ya. Paham ya? Ada yang masih bingung? Saya ya. Yang online gimana? Masih bingung dikit, Pak. Di mananya? Yang di sini. Iya, Pak. Nah, ini kalau bingung cari aja di internet ya. Di internet untuk bentuk dari trigonometri ya. Bentuk ini nih. Sin A plus B. Nah, tadi kita sudah cek sama-sama. Ini jadinya ya. Sehingga keluar sinus X cos H plus cos X sin H gitu ya. Ikut ini ya. Gimana? Sudah mengerti? Yang online? Mengerti, Pak. Nah ini dari sini dan ini. Kan ini nih. Jadinya sinus X cos H dikurang sin X. Sin X-nya kan dikeluarkan. Jadi cosinus H dikurang 1. Kalau dikalikan ke dalam kan jadinya ini lagi kan. Nah makanya jadinya ini. Jadi minus 1 ini. Nah yang ini turun ke bawah. Yang cos X sin H. Ya. Nah jadi ini. Nah jadi persamaannya adalah yang ini ya sekarang ya. Kemudian dari sini kita lihat. Nah sin X cos H kurang 1 per H. Ini kan sama-sama dibagi H ya. Bisa kita pecah menjadi ini kan masing-masing kan ya. Sin X cos H min 1 per H ditambah cos X sin H per H. Betul ya? Bisa ya? Nah ini nggak ada masalah. Harusnya ya. Kemudian dari sini ya. Menjadi limit H mendekati 0 sin X kali limit H mendekati 0 cos H min 1 per H ditambah limit X H mendekati 0 cos X dikali limit H mendekati 0 sin H per H. Nah, ya. Ini kan kayak masing-masing diturunkan gitu ya. Sin X diturunkan gitu terhadap H. Kemudian yang ini diturunkan juga terhadap H ya. Jadi ada dua fungsi gitu ya. Sama kayak misalkan jadinya seperti inilah. Misalkan fx ya, ada lagi gx ditambah hx ix gitu ya. Sama kayak gini ya bentukannya ya. Nah, kemudian ya kita lihat limit H mendekati 0 sin X. Hasilnya apa? Yakin? Ini H yang mendekati 0.
H-nya ada nggak? Kalau limit aturan limit kemarin ingat nggak? Limit misalkan 5 gitu. Hasilnya apa? 5. Maka hasilnya sin X. Ya. Ini limit ya. Ingat ya, ini limit H. Sementara kita nggak punya H nih di sini. Yang kita nolkan tuh nggak ada. Nah, kalau yang kedua, cos 0 dikurang 1 ya per 0. Ya. Di sini hasilnya 0. Ya. Kosinus H ya. Kosinus H kurang 1. Sama juga kita coba seperti ini ya. Yang ini apa namanya? Nah ini cos A minus B ya. Sama aja kan ya. Jadi cos A, cos B, sin A, sin B ya. Kosinus 0 1. Kosinus 1 kosinus 1 0. Ada nilainya ya. Kalau 1 berarti kali 0 pasti 0 ya. Ditambah sinus A. Sinus 0. Sorry, iya 0 ya. Sinus B. Sinus 1. Nah, coba berapa sinus 1 kita coba cari ya. So. (0,0 ya. Dikali 0 0 ya. Kalau kosinus 1 berapa? Sinus 0 1 ya. Sinus 1 ya. 0,009 itu ya. Nah, coba di sini hasilnya 0 ya. Kenapa 0 nih? Oh, dibagi 0. Dibagi 0 harusnya tidak terdefinisi ya. Kecuali di sini coba kita lihat aturan limit nih. Aturan limit kalau seperti ini gimana nih? Aturan limit ya. Limit itu di bab 3 ya. Kita buka materinya ya. Modul 3. Kita coba lihat limit. Rasional ya. Aturan limit ini ya. Aturan limit x mendekati c fx per gx dengan limit gx tidak sama dengan 0. Yang ini dia nomor C ini. C itu. Kalau kita buat dia tidak sama dengan 0 ya. Ya berarti kita buat dia tidak sama dengan 0 nih. Kalau kita gini kan dia langsung 0 ya. Tapi kalau kita coba dia tidak buat sama dengan 0 pasti ada nilainya. Kenapa dia bisa jadi 0 di sini? Sorry, ini harusnya dia. Bukan ini ya. Bukan AB ini.
Ini kosinus. Kalau ini sin dikalikan ya. Kalau ini kosinus H dikurang 1. Oke, ini ya. Misalnya kayak gini ya. Kalau ini kosinus H dikurang 1, berarti kosinus H dulu nih. Kosinus 0, 1 ya. Ya. Dikurang 1, 0. Dibagi 0. 0 ya. 0 per 0 ya. Betul ya. Nah, itu ada 0 per 0. Tidak didefinisikan semuanya dibagi 0 ya. Berarti dia harus ada berubah. Ya. Yang pasti atasnya 0 nih. Pasti atasnya 0. Dikali dengan coba kita ubah nih ya. Misalnya 0 itu ada. Ini nggak boleh bawahnya 0 ya. Kalau kita coba kali seperti ini. Kali ini. Nah, ini dikali dengan kosan. Gimana? Jangan ini. Plus 1. Ya. Kalau seperti ini berarti ganjanya di kuadratnya. Ada satu jadinya. Jadi ini kan cos A kurang 1 dikali ini. Cos A plus 1 ya ini ya. Ini cos kuadrat A ya. Ditambah cos A dikurang cos A dikurang 1 hilang. Sisa-sisanya cos kuadrat kurang 1 keluar. Bawahnya menjadi cos H kali cos A ya. Di plus 1 ya. Cos di plus A dong. Ya kan? Nah, kalau ini 0 ini. Ini kan kuadrat ya. Kurang 0 ya. Dipasti 0 ini. Ya kan 0 kan. Min kuadrat ya. Plus 1 kan. Kan dari ini kan. Sin kuadrat A kan ya. Kita tambah cos kuadrat A 1 kan. Maka cos 1 kurang sin kuadrat A ya kan. A ya tinggal. Duanya cos 1 gitu. Cos 1. Nah, yang masalahnya hanya ini. 0 di bawahnya nggak boleh. Dan ini menghilangkan 0 di bawah sehingga tentunya bisa kita operasikan gitu. Kalian boleh tadi ya. F(x) sebagai x ya. Kendalinya kakak, x-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita coba
Gimana caranya ini tidak sama dengan 0? Artinya ini kan harusnya dikali sesuatu hak yang ditambah dengan suatu angka di sini ya. Nah, dikali satu hak harusnya di sini nih. Nah, baru bisa dikali itu hak baru saat ini nih. Yang ini. Oke, bisa juga ya. Nah, coba kita ini ya. Kita coba ya. Susah ya membuktikan turunan sinus. Nah, tadi gimana? X yang ini yang cos H kurang 1 menjadi ini. Jadi apa? Min sin kuadrat H, bentar. Min sin kuadrat H terus kali ini. Nah, ini bentuknya dari mana dapatnya coba? Gimana? Bentar. Ini kan mata awalnya ini nih. Nah, mata awalnya ini. Ini yang kita limitkan kan. Cuma masalahnya ini 0. Nah, ya. Kalau yang di atas kan aman-aman aja ya. Nah, hati-hati yang di atas ini ya. Yang di atas itu bentukannya ini ya. Bukan cos A plus B ya. Tapi dia itu cos A ditambah dikurang 1. Gitu. Nah, ya. Ya, kan sama dengan sin H kali sin H kan. Nah, yang saya bingung itu bentuk sin kuadrat H ini dari mana? Awalnya yang di mana nih? Yang di awalnya boleh coba di depan. Gila deh. Ngapain ada? Ini kita aja biar kawan online lihat juga. Yes. Tuh.
Jadi gitu ya. Nah, jadi dirubah menjadi biar nggak nol ya, jadinya si limit itu ya menjadi sin H per H ya. Kalau misalkan kalian masih ingat di pelajaran SMA mungkin ya, misalkan sin X per X tuh, nilainya berapa gitu ya. Nah, ini nih. Nah, iklan dulu deh. Limit sin X per X ya. Kayaknya ada di modul ya. Bentar. Sebenarnya saya ingat di sini. Modul 3. Bentar ya, kita cek dulu ya. Enggak di sini. Nah, ini. Jadi bentuknya ini tadi ya. Jadi sin H per H, limit sin H per H mendekati 0 itu 1 ya. Nah, sehingga 0 dikali berapapun nilainya akan menghasilkan 0. Makanya nanti tadi di sini keluar nilainya 0 ya. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan ini. Limit H mendekati 0 kosinus X ya.
Kosinus 0 1 ya. Sorry, ini H ya. Jadi nggak ada diturunkan, jadi kosinus X. Ini sin H per H 1 juga ya. Nah, maka di sini kita bisa jumlahkan sin X dikali 00 ya, sisanya kosinus X. Nah, sehingga turunan sin bisa dibuktikan adalah kosinus X gitu. Ya. Nah, ini dia bentuk dari limit H mendekati 0 sinus H per H. Ya, sama dengan yang di sini tadi ya. Nah, ini. Ini cobalah kalian buktikan di rumah, apakah benar sin H per H ini 1. Oke, pakai yang instan aja ya, udah ada buktian berarti sudah. Nah, dengan cara serupa, maka akan diperoleh cos X adalah minus sin X. Ya. Oke, coba kalau cos X gimana? Bisa nggak kalian turunkan? Coba ya. Kalau diganti, nanti kan cos sinus berarti sinus. Kalau main sinus turunan jadi sinus. Nah, kalau kita berarti kan ini jadi ini H mendekati 0 ya. Terus nah, terus X terus A bulan terus X ya. Karena ini ini kita mendekati apa? Minus 1 ya, minus dari X. Nah, baru
Ini deh. Dikali cosinus X dikurang sinus X. Maka hasilnya turunan dari sinus adalah minus sinus X. Begitu juga nanti untuk yang lain-lain. Dengan apa? Sekan apa misalnya? Ya. Oke, terus nanti ya. Yang online gimana? Bisa mengerti untuk turunan dari kosinus? Ya. Kalau misalkan yang online kurang mengerti, bisa ditanyakan. Oke, nggak ada jawaban ya, berarti saya nggak mengerti. Nah, sekarang lebih gawat lagi nih, tangan dan sekan. Ya, kalau tadi kan sinus dan kosinus. Sekarang untuk sekan dan tangan gimana? Nah, maka kita buat seperti ini ya. Tangan X itu sama dengan sinus X per cos X ya. Boleh diuraikan. Kalau sekan apa? 1 per kosinus X ya. Nah, oke, kalau kita sudah bisa uraikan seperti ini kan bisa kita jadikan ini ya, apa namanya, yang mudah lah ya kayak tadi ya di atas ini ya. Nah, maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi sinus X kali cos X dikurang sinus X ya, dx cos X. Nah, ini kan turunan nih, dx ini turunan ya, turunan terhadap X ya, simbolnya kemarin bisa dx, bisa d per dx, bisa dx gitu ya, d besar X. Nah, ya, bentuk ini bingung dari mana dapatnya? Atau sudah tahu? Oke. Pak, Gimana yang online? Nggak tahu. nggak tahu Pak. Oke. Ya. Kalau yang sin X per cos X tahu kan ya? Pak. Nah, ini kan bentuk dari dua fungsi yang diturunkan ya. Yang aturan ke-6. Ya. Aturan ke-6 ingat nggak? Maka diturunkan menjadi f aksen X ya. Maka di sini ditulisnya dx sin X ya. Ini F, ini G ya. Nah, turunan dari X dikali dengan kosinus X dikurang sin X dikali turunan dari kosinus X dibagi dengan kosinus X kuadrat. Nah, dari situ ya. Nah, baru kita operasikan. Karena kita sudah tahu sin X ini turunannya adalah cos X, langsung ganti. Kosinus X dikali kosinus X, sin X. Nah, turunan dari cos X adalah minus sin X. Menjadi cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Jadinya di sini. Nah, ini. Yang di atas sama dengan 1 ya. Yang di bawah tetap menjadi kosinus kuadrat X. Nah, 1 per kosinus adalah sekan, maka 1 per kosinus kuadrat menjadi sekan kuadrat X. Nah, ini turunan dari tangan. Bisa dimengerti? Yang online gimana? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Nah, sekan X ya turunannya menjadi tangan X sekan X. Nah, ya. Coba kita buktikan ya, kok bisa jadi seperti ini nih. Kalau sekan tadi apa? Cos X. Berkos ya. Ini ya.
Maka turunan sekan ya, sekan dari 1 per cos ya. Jadi D X 1 per cos X ya. Nah, bentuk kayak gini gimana nih? Aturan turunan gimana kalau bentuk seperti ini? Bisa juga kayak ini ya, gitu ya. Aturan nomor 6 ya. Artinya f aksen X 0 ya. 0 cosinus X dikurang dengan 1 min sin X ya. Per cosinus kuadrat X. Betul ya? Ini 0 ya. Sorry, ini limit ya tadi ya. Limit ya. Nah. Cosinus 0, 1. Dikali 0, habis. Nah, sisa 1 dikurang sin X ya. Minus 1 min sin X per cos kuadrat X. Nah. Terus diapakan lagi nih? Bentuknya hasilnya jadi seperti ini ya. Nah. 1 min sin X sama dengan apa? Ada nggak bentuknya? Kita lihat ya di sini ya. Ada nggak 1 min sin X ke sini? 1 min sin X. Nggak ada ya. Berarti nggak ada bentuk ini ya di situ ya. Bisa kita uraikan biasa berarti. Satu min sin X ini cos kuadrat X ya. Kita coba bagi coba. Minus 1 plus sin X cos X. Ini bisa kita coba ini ya. Sekan tadi adalah ini ya. 1 per cos X. Coba 1 minus 1 per cosinus X ditambah dengan sinus X per cos X ya. Oh ya, ini jadi minus sekan ya. Minus 1 ya. Minus 1 ya. Minus 1. Jadinya menjadi ini sekan ya. Berkos sekan. Sekan X tapi dia minus ya. Plus sin per cos tangan. Jadinya ini ya. Ini tangan X, sekan X. Kalau kita uraikan kayak gini jadinya kan ini ya. Sorry, ini kuadrat dong. Ini kuadrat. Ini kuadrat. Ini kuadrat. Nggak bisa ini. Berarti lanjut ke sini ya. 1 minus cos kuadrat X ditambah sinus X per cos kuadrat X. Yes. Yes. Kemudian apakan lagi nih? Kalau ini kita kalikan dengan
Ya. Mana? Ini nggak ada ya? Mana? Oh, kali ya. Oh, kali. Oh ya, dikali ya. Ya, betul 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 betul. Salah di sini ya. Salah di sini ya tadi ya. Oke. Berarti menjadi min sin x ya. Berarti jadi min sin x minus sin x per kosinus kuadrat x ya. Ini ya. Nah. Kok ini hilang? Oh, min sin ya, min sin ya. Minus sin ya. Nah, jadi positif ya. Turunannya kan min sin. Jadi sin x per cos kuadrat x sama dengan sin x per cos x dikali per cos ya. Makanya jadi tan x cosinus x. Tan x ya. Nah. Oke. Salah di tanda sini. Aduh, keliru tadi sini ya. Nah. Ya, gitu ya untuk mendapatkan turunan dari sekan. Aneh ya, turunan sekan ada sekannya lagi. Nah, kalau kayak gini kan otomatis kalian sudah bisa menurunkan trigonometri ya. Kalau tahu hubungan antara yang lain dengan yang lainnya gitu. Oke, 6 menit lagi kita akan masuk ke aturan rantai ya. Aturan rantai. Ini kayaknya sedikit lagi ya. Nah, tolong perhatian kawan-kawan semua untuk aturan rantai. Jika kita punya fungsi Y ya. Y sama dengan F fungsi dari GX gitu ya. Kita bentuknya seperti ini. Nah, maka turunan dari fungsi komposisi ini dapat diatur menggunakan aturan rantai. Ya. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX, maka nanti akan kita bisa uraikan menjadi seperti ini. Turunan fungsi F, ya, F fungsi G gitu ya. Bentuknya seperti ini ya. F fungsi dari GX gitu ya. Akan menjadi F aksen GX dikali G aksen X. Nah, atau dalam notasi Leibniz yang dalam bentuk D per DX itu ya. Jadi seperti ini dia. DY per DU dikali DU per DX. Gitu. Nah, contohnya seperti yang di sini diberikan fx sama dengan 4x kurang 5 pangkat 11. Tentukan U sama dengan gx dan hu agar fx sama dengan h fungsi dari gx, kemudian tentukan f aksen x. Itu ya. Nah, kita lihat di sini fx adalah 4x dikurang 5 pangkat 11. Kemudian U adalah GX 4 dikurang 5 dan HU adalah U pangkat 11. Itu ya. Bisa dimengerti ya. Ini fungsi fx. Yang U-nya itu yang di sini yang di dalam. U itu sama dengan GX ya. HU adalah di sini ya, jadinya ya H ya. H adalah fungsi U ya. Dalam fungsi GX adalah U pangkat 11. Nah, maka dengan aturan rantai, maka turunan dari DF per DX adalah DH per DU dikali DU per DX. Nah, H adalah U pangkat 11, turunkan terhadap U, maka sama dengan DU per, ini ya, DU 11 per DU. Turunannya seperti biasa ya. Pangkatnya diturunkan, nanti pangkatnya dikurang 1, gitu ya. Jadi seperti ini. 11 dikali U, pangkat 10. Ini untuk yang ini. Yang DU per DX, ya. 4X dikurang 5 diturunkan terhadap X. Menjadi 4, ya.
Maka turunan dari 4x kurang 5 pangkat 11 adalah 44 U pangkat 10. U-nya kita ubah lagi ke dalam bentuk persamaan X. Menjadi 44 dikali 4x kurang 5 pangkat 10. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan turunan berantai tadi. Jadi kita definisikan suatu fungsi yang diatur oleh suatu fungsi lagi di dalamnya. Ya. F fungsi dari Gx. Nah, kayak gini. Fx itu 4x kurang 5 pangkat 11. Maka kita fungsikan si Fx ini menjadi suatu fungsi yang dikontrol oleh fungsi di dalamnya. 4x kurang 5. Ya. Dengan 4x kurang 5 itu kita misalkan dengan U. Ya. Maka bentuk Fx bisa menjadi HU ya. Dengan U pangkat 11. Nah, itu kan bisa memudahkan kita untuk menurunkan fungsinya. Misalkan yang di dalam tadi dengan suatu fungsi U. Gitu ya. Diturunkan terhadap U. Maka bisa kita langsung turunkan. 11 dikali U pangkat 11 kurang 1. Nah, kemudian dikalikan dengan yang U tadi kan dalam X. Diturunkan terhadap X. Dapatnya 4. Nah, lalu bisa kita kalikan. Yang bentuknya seperti ini tadi ya. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Kalau contoh berikutnya seperti ini. Diberikan fx sinus pangkat 5, 2x pangkat 3 plus 1. Tentukan turunan fx. Ya. Tentukan U-nya. Tadi kan kita punya dy per du, du per dx. Ya. Tentukan U-nya. U-nya sama dengan gx, hu, dan rh. Agar f ini si fx sama dengan r, h, gx. Ya. Jadi ada dua fungsinya sekarang dimodelkan. Ada yang gx, ada yang rh, ada yang hu. Ya. Nah, fungsi fx sinus pangkat 5, 2x pangkat 3 plus 1. Kita modelkan U-nya adalah yang di dalam kurung. 2x pangkat 3 plus 1. Ya. Kemudian ada lagi fungsi yang mendefinisikan nilai U, hu. Ya. Sinus pangkat 5 ya. U ya, di sini ya. Nah, maka hu adalah sinus U. Maka si RH adalah si U pangkat 5 ini kan ya. Si H pangkat 5 jadinya kan ya. Nah, sinus U di sini pangkat 5 nih. Nah, maka RH adalah H pangkat 5 di sini jadinya. Nah, makanya dengan aturan berantai nanti kita bisa turunkan tuh. Ya, masing-masing ya. Yang si R kita turunkan terhadap H. Yang si H kita turunkan terhadap U. Yang si U kita turunkan terhadap X. Ya, masing-masing. H pangkat 5 diturunkan terhadap H. Hasilnya 5H pangkat 4. Ya, ini. Kemudian, sinus U kita turunkan terhadap U. Kosinus U. 2X pangkat 3 plus 1 kita turunkan terhadap X. Jadinya 6X pangkat 2. Ya, sini. Nah, maka nanti tinggal kalian ganti H-nya ini menjadi fungsi yang kembali ke dalam bentuk X. Gitu ya. Di sini menjadi 5H pangkat 4 kosinus U dikali 6X kuadrat. Nah, hasilnya menjadi 30X pangkat 2 sinus pangkat 4 2X pangkat 3 ya. Kosinus 2X pangkat 3 plus 1. U ya, U tadi apa? U adalah GX ini kan ya. Nah, makanya berubah jadi ini semua nih. Ini kan sinus pangkat 4 nih. H ini ya. H sinus pangkat 4 dari U. U-nya apa? 2X pangkat 3 plus 1. Ya, 30 dari mana? 6 dikali 5. Nih. 6 ini dikali 5 nih. 30. X kuadrat. H. Ya, H ini sinus U.
U-nya apa? U-nya 2X pangkat 3 per 1. Makanya jadi ini nih. Sinus pangkat 4, 2X pangkat 3 per 1. Kosinus U. Ya. Kosinus U. U-nya apa? 2X pangkat 3 per 1. Makanya jadi seperti ini. Ya. Maka turunan dari sinus pangkat 5, 2X pangkat 3 per 1 adalah 30X kuadrat dikali sinus pangkat 4, 2X pangkat 3 per 1 dikali cos 2X pangkat 3 per 1. Bisa dipahami? Ada yang Bisa, Pak. Ada yang ini tidak mengerti? Ada lagi ya? Oke. Pokoknya ini ya, apa namanya? Kalian definisikan dia sampai bisa kita turunkan dengan cara sederhana gitu. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam ini ya. Saya minta waktunya sampai 9.50 ya untuk menyelesaikan ini. Sedikit lagi. Nah. Apa? Nah, lanjutkan ya. Kalau ini turunan tingkat tinggi nih. Turunan tingkat tinggi kita lihat di sini apa nih? Pada bagian awal telah dibahas fungsi f dinotasikan menjadi f aksen ya untuk turunan. Notasi tersebut disebut sebagai turunan pertama fungsi f. Nah, jika f diturunkan sekali lagi maka akan bertambah tanda kutip di atasnya ya. Jadi f double aksen ya. Kemudian ya demikian seterusnya kalau misalkan turunkan 3 kali jadi 3, 4, 5 sampai n ya. Nah, maka dapat dihitung sampai turunan ke n untuk notasi ya kayak gini ya. Nah, jadinya dxn y atau f aksennya menjadi n ya. X atau dn y per dxn. Nah, gitu. Untuk turunan tingkat tinggi namanya. Jadi turunannya itu bisa berlanjut ya, berlanjut gitu ya, sampai ke n. Nah, contohnya seperti ini, carilah f aksen double dan f triple aksen dari fungsi ini sampai f pangkat 4 nih. Fungsi x pangkat 3 ya. Kalau f aksennya apa? Turunan pertamanya 3x kuadrat. Turunan keduanya adalah 6x, turunan ketiganya 6, turunan keempatnya 0 ya. Seperti itu ya. Jadi untuk mendefinisikan turunan sampai ke n berapa? Kalau 4. Kalau nggak bisa lagi berarti sudah selesai berarti kan. Kalau yang 1 per x cari turunan ke n-nya. Nah, berarti dalam bentuk persamaan berarti kan ya, kan ke n nih. Diberikan 1 per x, maka turunan y adalah minus 1 per x kuadrat ya. Sama dengan minus 1 pangkat 1, 1 per x kuadrat. Nah, turunan keduanya diturunkan lagi. Ya. Minus 1 dikali minus 2 per x pangkat 3. Sama dengan minus 1 kuadrat, 1 dikali 2 per x pangkat 3. Ya. Sampai bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Dirumuskan ya. Menjadi turunan 1 per x sampai ke n itu sama dengan minus 1 pangkat n dikali n faktorial per x pangkat n plus 1 ya. Dengan n-nya kalian ambil n-nya berapa nanti. Mau turunan ke 10 formatnya seperti ini. Minus 1 pangkat 10 gitu. 10 faktorial per n pangkat 1 plus 1. Ya. Faktorial masih ingat ya? Yang kalau 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Sampai terakhir. Nah. Ini cara mendefinisikannya. Untuk yang y sama dengan 1 per x. Bisa kalian gunakan nanti untuk yang lain. Tapi mungkin bentuknya tidak seperti ini ya. Coba kalian coba yang lain gitu ya. Nah. Selesai untuk yang ini, untuk
modul 4. Untuk minggu ke depan kita akan masuk modul kelima ya. Silakan download di Classroom-nya masing-masing, sudah saya upload ya, kalau nggak salah ya. Ya. Modul 5 dan modul 6. Modul hanya sampai 6, untuk minggu ke-7 kita review materi. Ya. Sebelum UTS. Asisten sudah sampai mana masuknya? Asisten sudah masuk? Pertama baru sekali? 2 kali? Bahas apa kalian dengan asisten? Berarti modul 2 ya? Kan? Ya, bisa. Ya. Oke ya, karena ini ya kawan-kawan ya, karena waktunya sudah habis ya, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini salah dan mungkin kilaf saya mohon maaf kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.